Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4 yaitu globalisasi, subtema 1 dan pembelajaran 1. Untuk subtema 1 yaitu globalisasi di sekitarku. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, atau gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman, atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Tulislah dalam tabel seperti di bawah ini pada buku tulis kalian. Lengkapi tabel di atas berdasarkan peta dunia berikut. Di dalam peta ini ada beberapa produk, yaitu misalnya jam tangan, batik, mobil, boneka, dan ini karpet. Berasal dari mana saja, di situ ditunjukkan negaranya masing-masing. Di sini misalnya batik dari Indonesia. Kalian cari lagi produk yang lain dan tulis juga pada tabel tadi. Ini adalah produk batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, susu dari Selandia Baru. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Diskusikan bersama keluarga di rumah tentang beragam hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang globalisasi. Tulis pada kolom berikut. Tulislah pada buku tulis kalian masing-masing. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara ASEAN? Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Di sini ada gambar yang sangat menarik, yaitu angklung digunakan oleh beberapa menteri luar negeri. Menjelang akhir pertemuan ke-44 menteri luar negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak menteri luar negeri Amerika Hillary Clinton dan menteri luar negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain.
Tentu saja, berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung-Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan dengan tanda mata dari Indonesia. "It's for you, a souvenir from Indonesia," kata Daeng Ujo, sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Cermati pertanyaan berikut berdasarkan artikel berita tersebut. 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Tulislah jawaban kalian pada buku tulis kalian. Kemudian, carilah informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kamu bisa mencari informasi tersebut di berbagai media, seperti surat kabar, majalah, atau artikel-artikel berita di media elektronik. Kemudian, tulislah dalam diagram berikut kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Di sini kalian tulis bentuk kerjasamanya dan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara, yaitu misalnya di bidang sosial dan budaya. Kalian tulis juga seperti diagram berikut pada buku tulis kalian. Kemudian di sini ada percakapan dua orang. Tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi? Ayo kita diskusikan. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Bacalah teks eksplanasi berikut dengan teliti. Menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi ini. Listrik
dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman. Tekanan air dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran listrik juga bisa didapat dari aliran angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lain. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Bacalah kembali teks tersebut dengan teliti. Tulis informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf 1, topik masalahnya kalian tulis pada buku kalian. Begitu juga untuk paragraf kedua sebagai deret penjelas dan paragraf ketiga sebagai kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Kerjakan di buku tugas bahasa Indonesia kalian masing-masing. Kamu telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit di waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik oleh pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidra yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari air yang ada di lingkungan sekitar. Amati gambar pembangkit listrik tenaga listrik mikrohidra berikut. Di sini pada sungai diberikan kincir air, dinamo atau turbin, dan kemudian disalurkan ke perumahan. Cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya. Tulis proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu. Kemudian lanjutkan untuk mengerjakan tugas berikut, yaitu mengamati benda-benda yang ada di sekitarmu. Pakaian,
barang elektronik, peralatan rumah tangga, dan kendaraan. Apakah kamu menemukan produk-produk yang berasal dari lintas negara? Catat temuanmu pada tabel di bawah ini. Kalian amati barang-barang yang ada di sekitarmu, yang ada di rumah, kemudian isilah tabel berikut dan tulislah pada buku tugas IPS kalian. Buatlah kesimpulan berdasarkan temuan sehubungan dengan globalisasi. Demikian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.